Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pembelajaran daring kali ini yaitu pembelajaran tentang materi peluang. Ikuti terus videonya sampai selesai karena materi ini akan kita bahas mulai konsep dasar sampai pembahasan soal. Tetap mendukung konten pendidikan, jangan lupa like dan subscribe serta tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Langsung saja untuk pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Di sini saya akan membagi 3 hal penting. Yang pertama yaitu apersepsi dan motivasi. Yang kedua yaitu kaidah pencacahan. Kemudian yang ketiga yaitu pengisian tempat tersedia. Langsung saja kita mulai. Jika kita belajar peluang, maka peluang ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dalam beberapa kata. Yang pertama yaitu bisa dikatakan dengan kemungkinan, bisa dikatakan dengan harapan, peluang juga bisa dikatakan dengan kesempatan. Walaupun banyak arti-arti yang lain, saya akan mengambil 3 kata ini sebagai motivasi pada pembelajaran daring peluang. Yang pertama kita lihat dulu kenapa peluang itu dikatakan dengan kemungkinan. Ada beberapa pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil ilmunya dalam peluang. Yang pertama misalnya ada pertanyaan, berapa peluang matahari terbit dari timur? Kalau kita jawab pasti. Kalau pasti hasilnya 100% atau 1. Kemudian jika ada pertanyaan, berapa peluang ayam jantan bertelur? Maka jawabannya pasti 0%. Atau 0 artinya tidak mungkin. Tapi jika ada pertanyaan, peluang esok hari cuaca akan panas. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, kita tidak boleh menjawab 100% dan tidak boleh menjawab 0%. Karena bisa terjadi, bisa tidak. Sehingga nilainya itu pasti di antara 0 sampai 1. Berapa besarnya? Untuk menentukan besarnya, kita gunakan ilmu pengetahuan yang kompeten untuk hal ini yaitu BMKG. Mereka lah yang bisa menentukan berapa persekitaran peluang esok hari cuacanya panas. Jadi kesimpulannya bahwa nilai peluang itu selalu berkisar di antara 0 sampai 1. 0 merupakan kemustahilan, sedangkan 1 merupakan kepastian. Selanjutnya, kenapa peluang itu dikatakan dengan harapan? Di sini bisa kita terjemahkan bahwa harapan di sini artinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pembelajaran, baik matematika atau pelajaran yang lain, terkadang bisa kita temukan harapan di dalam pengerjaan soal. Misalnya ada 10 soal, berapa harapan benar dari 10 soal pilihan berganda dengan asal menjawab. Jadi kalau kita asal menjawab, maka harapannya itu bisa kita hitung secara mudah. Misalnya pilihan berganda opsinya ada 5 dari A sampai E, pasti jawaban benarnya itu 1 dan jawaban salahnya ada 4. Kita misalkan jawaban benarnya adalah A. Pasti jawaban salahnya adalah B, C, D, E. Kalau kita hitung harapannya, maka perbandingan antara benar dengan seluruh soal yaitu 1:5. Sedangkan banyak soalnya adalah 10. Sehingga 1/5 kita kali 10 itu sama dengan 2. Jadi artinya jika kita asal menjawab, pasti benar kita hanya sedikit dan salah kita pasti lebih banyak. Jadi jangan pergunakan metode ini dalam mengerjakan soal.
Kemudian kenapa peluang ini dikatakan dengan kesempatan? Manusia itu dilahirkan dengan waktu yang sama. 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari. Jadi kepada kalian semua, kita gunakan kesempatan ini dengan baik untuk menjadi orang yang sukses sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Apalagi di masa COVID ini, tetap terus belajar. Jangan merasa kenapa harus belajar dengan kondisi seperti ini, karena kamu harus tetap menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Karena cita-cita sebanding dengan usaha. Baik, kita teruskan. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Bahasa Inggrisnya yaitu counting rules. Jadi artinya adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi di sini adalah semua kemungkinan. Bukan hanya satu saja yang mungkin, tapi semua kemungkinan. Jadi kaidah pencacahan di dalam matematika ada 3 metode. Yang pertama yaitu pengisian tempat tersedia, yang kedua yaitu permutasi, dan yang ketiga yaitu kombinasi. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pengisian tempat tersedia. Untuk permutasi dan kombinasi kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya, karena ketiga hal ini sangat penting untuk dibahas. Ya, langsung saja kita masuk ke kaidah pencacahan sudah tadi. Nah, sekarang untuk pengisian tempat tersedia, yaitu inti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita misalkan Andi mempunyai 3 buah baju, 2 buah celana, dan 2 pasang sepatu. Tentukan banyak cara pemakaian berbeda yang dapat dilakukan oleh Andi. Kita misalkan saja inilah 3 baju, 2 celana, dan 2 pasang sepatu yang dimiliki oleh Andi. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak cara yang bisa kita pakai. Misalnya bajunya merah, celananya biru, sepatunya coklat. Bajunya biru, celananya hitam, sepatunya hitam. Nah, yang di sini yang diminta dalam kaidah pencacahan yaitu semua kemungkinan. Jadi itulah yang akan kita pelajari dalam pembahasan pengisian tempat tersedia. Baik, langsung saja kita bahas. Caranya adalah, yang pertama kita misalkan baju merah itu adalah B1, celana hitam di sini kita misalkan C1, celana biru adalah celana hitamnya C1, celana biru adalah C2. Kemudian sepatu 1 yaitu yang coklat. Kemudian sepatu yang kedua adalah sepatu hitam. Jadi yang pertama kita pasangkan, jika bajunya merah, celananya hitam, sepatunya coklat, itu berarti B1, C1, dan S1. Kemudian misalnya bajunya merah, celananya hitam, sepatunya hitam, maka B1, C1, S2. Kemudian bajunya merah, celananya biru, dan sepatunya coklat, maka B1, C2, dan S1. Kemudian bajunya merah, celananya biru, dan sepatunya hitam, maka B1, C2, dan S4. Untuk baju merah berarti ada 4 cara pemakaian yang berbeda. Begitu juga dengan baju kuning. Ini juga bisa kita gabung-gabungkan sehingga ada 4 cara. Kemudian yang baju biru juga ada 4 cara.
maka total di sini adalah 12 cara. Mudah kan? Tapi bagaimana kasus nanti jika bajunya ada 10, celananya banyak, sepatunya juga banyak, tali pinggangnya, topi dan sebagainya, maka langkahnya harus kita rumuskan. Jadi itulah gunanya rumus di matematika, bukan hanya untuk menghafal rumus, tapi untuk mempermudah perhitungan. Kita lihat, bajunya 3, celananya 2, dan sepatunya 2. Sehingga bisa kita hitung di sini 3 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 12 cara. Jadi bisa kita simpulkan, seandainya baju itu C1, celana itu C2, sepatu itu C3, dan seterusnya sampai Cn untuk pasangan yang lain, maka banyak cara bisa kita rumuskan menjadi C1 dikali C2 dikali C3 sampai dikali Cn. Kita bahas soal-soal di sini untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang pengisian tempat tersedia. Dari kota A ke kota B ada 2 jalur, sedangkan dari kota B ke C ada 3 jalur. Jika Roni akan mengadakan perjalanan dari kota A ke kota C melalui B, maka berapa banyak cara untuk melewati jalur tersebut? Kita ilustrasikan. Di sini dari A ke B ada 2 jalur, sedangkan dari B ke C ada 3 jalur. Kita namai saja jalurnya, misalnya dari A ke B jalur 1, 2, dari B ke C jalur 3, 4, 5. Maka perjalanan A supaya sampai ke C, yang pertama bisa 1, 3. Ini ya, 1, 3. Bisa 2, 3. Saya ulangi, 1, 3. 1, 4. 1, 5. Kemudian 2, 3. 2, 4. Dan 2, 5. Berarti ada 6 cara. Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi, maka banyak cara cukup kita kalikan 2 jalur A ke B 2, 3 jalur B ke C 3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Mudah kan? Kita teruskan untuk soal yang lain. Dari angka 1, 2, dan 3 akan disusun bilangan yang terdiri dari 2 angka. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun. Yang pertama, jika angka boleh sama. Yang kedua, angkanya harus berbeda. Yang pertama, kita buat dulu untuk angka yang boleh sama. Kita hitung secara manual supaya kalian paham. Yang pertama, untuk angka yang boleh sama berarti 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, dan 33. Kita hitung di sini ada 9 bilangan. Nah, bagaimana menggunakan rumusnya? Maka yang pertama, karena bilangannya terdiri dari 2 angka, maka kita tuliskan sebagai puluhan dan satuan. Untuk mengisi di puluhan, karena tidak ada angka 0, maka boleh ketiga-tiganya kita tulis di puluhan. Maka ada 3 cara. Sedangkan untuk satuan juga sama, ada angka 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena angka boleh sama. Artinya bisa kita ulangi. Di sini ditulis 1, bisa kita ulang 1 lagi. Sehingga di sini juga ada 3 cara. Maka hasilnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Sama kan? Kemudian untuk angka yang berbeda. Untuk angka yang berbeda, maka kita hapuskan 11, 22, dan 33. Sehingga tinggal 6 bilangan. Maka untuk menentukan rumusnya, yang pertama kita tuliskan juga sama puluhan dan satuan. Maka cara mengisinya, di puluhan ini kita misalkan semuanya boleh, berarti 1, 2, 3. Sehingga ada 3 cara. Untuk mengisi di satuan, inilah ilmu yang harus tetap kalian ingat.
jika persoalannya angka berbeda. Yaitu untuk mengisi di satuan, maka yang diperbolehkan seandainya, kita harus pakai kata seandainya. Seandainya angka 1 sudah dipakai, maka di sini hanya boleh angka 2 dan 3. Bukan berarti hanya 1 saja boleh ditulis di sini. Seandainya angka 2 yang ditulis di sini, maka di sini hanya 1, 3 saja. Kita di sini bukan melihat angkanya, tapi kita melihat banyaknya. Jadi kita misalkan cukup 1 saja yang tak boleh lagi dipakai, sehingga tinggal 2 dan 3, maka hasilnya ada 2. Jadi jawabannya 3 kali 2 sama dengan 6. Mudah kan? Ya, kita teruskan lagi ke soal yang lain. Misalnya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang kurang dari 500. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun. Kita jawab langsung dengan menggunakan rumus. Yang pertama untuk ratusan, puluhan, dan satuan kita tuliskan. Kenapa? Karena terdiri dari 3 angka. Dan di sini langsung yang diminta yang berbeda. Karena itulah soal-soal yang paling sering diminta. Jadi yang pertama di ratusan dulu kita tuliskan. Karena kurang dari 500, maka angka yang boleh ditulis di depan hanya 1, 2, 3, dan 4. 0 tidak kita tuliskan di depan. Karena jika di depannya 0 itu bukan ratusan nanti. Jadi yang boleh hanya 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini ada 4 cara. Untuk menuliskan di puluhan, ingat gunakan kata andai. Jadi kita andaikan angka 1 sudah dipakai, maka sisanya tinggal bukan 2, 3, 4. Tetapi lihat yang di atas, jika 1 sudah dipakai, maka yang tersisa adalah 0, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 0, 2, 3, 4, dan 5. Maka banyaknya ada 5. Sehingga di puluhan ada banyak caranya 5. Untuk di satuan, andai angka 1 sudah dipakai dan angka 0 juga sudah dipakai, berarti yang boleh tinggal angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini ada 4 cara. Sehingga jika kita hitung, hasilnya adalah 4 kali 5 kali 4, maka jawabannya adalah 80 bilangan. Selanjutnya jika ada persoalan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda. Tentukan banyak bilangan yang dapat disusun. Dengan cara yang sama, karena 3 angka berbeda, tetap kita tulis ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini persoalannya yang diminta adalah bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil berarti kita lihat bilangan ganjil ciri-cirinya, ya pasti habis dibagi 2. Tapi jika melihat bilangan tersebut ganjil, pasti yang kita lihat satuannya. Jadi satuannya wajib ganjil. Misalnya 117, 7 satuannya kan ganjil. 2001, 1 ujungnya kan ganjil. Jadi kita ambil yang satuan dulu. Yang boleh kita isi hanya 1, 3, 5, dan 7. Berarti ada 4 cara. Untuk mengisi di puluhan, karena angka harus berbeda, tetap andai 1 sudah dipakai. Jangan lupa bukan 3, 5, 7 sisanya, tapi lihat yang di atas. 1 sudah dipakai, maka yang boleh dipakai adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti di sini ada 6 cara. Untuk mengisi di ratusannya juga sama. Andai 1 sudah dipakai dan 2 sudah dipakai, berarti sisanya tinggal 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka ada 5 banyaknya. Sehingga jawabannya 5 kali 6 kali 4, hasilnya adalah 120. Mudah kan?
Nah, untuk soal-soal yang lebih rumit akan kita bahas di pertemuan permutasi dan kombinasi, sehingga soal apapun yang kalian jumpai tentang pengisian tempat pasti bisa kalian selesaikan. Saya buat di sini ada satu soal untuk tantangan kalian. Silakan dijawab. Tulislah jawaban di kolom komentar. Di sini ada persoalan, yaitu jika Doni akan mengadakan perjalanan dari A ke kota H, maka banyak cara yang bisa dia lakukan dengan melewati jalur-jalur yang sudah ada. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar agar pengetahuanmu tentang pengisian tempat tersedia semakin baik. Ya, terima kasih. Itulah pembelajaran kita tentang kaidah pencacahan, khususnya pengisian tempat tersedia. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.